Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita memasuki masa Advent yang pertama. Dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang perasaan dan pengalaman ditinggalkan. Kata Advent berasal dari bahasa Latin Adventus yang artinya adalah kedatangan. Selama masa ini kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan atau kelahiran Yesus, firman Allah yang menjadi manusia. Tema pendalaman iman masa Advent ini adalah koyakkanlah langit dan turunlah. Tema ini diambil dari teks Yesaya bab 64 ayat 1. Bangsa Israel dulu berdoa agar Allah berkenan mengoyakkan langit dan turun ke bumi untuk menyelamatkan mereka. Kita percaya Allah sudah mengoyakkan langit dan turun ke bumi dalam diri Yesus Kristus, putranya. Kelahiran Yesus menyatakan kepada kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hati dan kasih-Nya senantiasa terarah kepada kita, dan Ia memberikan anugerah terbesar yang kita terima, yaitu Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Karena itulah kita yakin bahwa yang menanti kita di masa depan bukan kehancuran, melainkan keselamatan. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai pendalaman iman ini dengan lagu pembukaan dari buku Madah Bakti nomor 315. 315. Ya Tuhan Juru Selamatku, sudi penuhi janji-Mu. Telah lama tertutup surga, buanglah palang pintunya. Datanglah Tuhan, datanglah, beri kami anugerah. Telah berlangsung berabad, para nabi bernubuat bahwa Dikau akan datang, membawa cahaya terang. Datanglah Tuhan, datanglah, beri kami anugerah. Kau dambaan umat Allah, dengarkanlah keluh kesah, liputlah hati yang resah, dihimpit sedih dan susah. Datanglah Tuhan, datanglah, beri kami anugerah. Marilah kita awali dengan doa pembukaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, hadirlah di tengah-tengah kami. Bangkitkanlah dalam diri kami kerinduan mendalam akan kedatangan-Mu dan pengharapan yang teguh akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami selanjutnya. Semoga berkat kehadiran dan penyertaan-Mu, pertemuan ini dapat membantu kami melaksanakan persiapan rohani menjelang perayaan kelahiran-Mu. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kitab suci diambil dari kitab Yesaya bab 63 ayat 16b sampai dengan 17, dilanjutkan dengan ayat 64, ayat 1, ayat 3b sampai dengan 8. 3 tahapan yang perlu dijalankan. Yang pertama, kitab suci dibaca bersama, 2 dibaca sendiri, 3 dibaca bersama.
bab 63 ayat 16b. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ayat 17, ya Tuhan, mengapa Engkau membiarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, oleh karena suku-suku milik kepunyaan-Mu. Bab 64 ayat 1. Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. 3b. Seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Ayat 4. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Ayat 5. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ayat 7. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Penjelasan singkat dari pembacaan kitab suci. Doa pengakuan dan pengharapan ini dipanjatkan Nabi Yesaya kepada Allah atas nama bangsa Israel yang baru saja kembali dari pembuangan di Babel. Negeri mereka, terutama kota Yerusalem dan Bait Allah yang dulu sangat mereka banggakan, sekarang hanya berupa reruntuhan. Karena dosa yang mereka lakukan, Allah menghukum mereka. Allah membiarkan bangsa Babel menghancurkan negeri mereka dan membawa mereka ke negeri pembuangan. Mereka merasa bahwa Allah telah menarik diri ke tempat kediamannya di surga dan tidak lagi hadir di tengah umatnya. Sekarang setelah mereka kembali, mereka menyampaikan doa pengakuan dan pengharapan mereka. Mereka mengaku bahwa mereka telah berdosa. Kami berdosa terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Karena dosa mereka, Allah telah menyembunyikan wajah-Nya dan menyerahkan mereka ke dalam kekuasaan dosa. Allah tidak lagi mengindahkan mereka dan membiarkan mereka tersesat semakin jauh dengan hati yang semakin tegar. Namun sekarang mereka berharap agar Allah kembali kepada mereka karena mereka adalah hamba-hamba Allah, milik kepunyaan Allah. Allah adalah Bapa dan penebus mereka. Mereka berharap agar Allah kembali turun secara luar biasa. Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Umat Israel sedang berputus asa. Kehadiran Allah yang istimewa sangatlah mereka perlukan. Mereka berjanji untuk tidak lagi mengulangi dosa dan kesalahan yang sama. Mereka mohon agar Allah sendiri berkenan membentuk mereka kembali. Ya Tuhan,
Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Sama seperti seorang bapa sayang kepada anaknya, demikianlah mereka berharap agar Allah sayang kepada mereka. Perasaan dan pengalaman ditinggalkan oleh Allah kiranya bukan sesuatu yang asing dari perasaan dan pengalaman hidup kita. Hampir semua orang pernah merasakan dan mengalaminya. Kita mungkin pernah ditinggalkan oleh teman atau sahabat, orang tua, dan bahkan merasa ditinggalkan oleh Allah sendiri. Karena doa kita seakan tak didengarnya. Namun demikian, kita harus yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita untuk selamanya. Allah menyembunyikan wajah-Nya untuk sementara waktu karena kita telah berbuat dosa. Jika kita bertobat, kita bisa merasakan kembali kehadiran Allah yang selalu menyertai kita. Masa Advent adalah masa persiapan kedatangan Yesus sebagai Mesias. Allah ternyata tidak jauh dan tidak menyembunyikan wajah-Nya untuk selama-lamanya. Ia bersedia turun dari surga dalam diri Yesus Kristus Putranya. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Sekarang kita akan memilih kata atau kalimat pendek. Peserta diminta untuk memilih satu kata dari perikop. Peserta diberi kesempatan untuk mengungkapkan kata pilihannya dan mengulanginya 3 kali dengan diselingi jeda beberapa saat. Dilakukan secara bergiliran hingga semua orang berkesempatan mengungkapkannya kata pilihannya tanpa paksaan. Saat hening. Sekarang kita lanjutkan dengan sharing. Saat ini kita diharapkan untuk membagikan hasil renungan pribadi secara bergantian. Dalam sharing, kita sebaiknya menggunakan kata ganti saya dan tidak menggunakan kata ganti kita. Sharing ini bukanlah diskusi atau khotbah. Sebagai contoh, saya mengambil perikop dari bab 63 ayat 16b. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, nama-Mu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Saya merasa sampai saat ini selalu mengatakan bahwa Tuhan adalah orang yang paling dekat dengan diri saya. Walaupun saya juga dekat dengan mama, papa, atau saudara saya yang lain. Tapi dengan Tuhan, saya merasa jauh lebih dekat. Karena saya selalu curhat, saya selalu mengadu, dan kalau ada soal pribadi atau persoalan yang berat, saya selalu mengadu kepadanya. Dan saya mengharapkan bantuan dari Tuhan. Dan ini selalu dilakukan dari dulu sampai saat ini. Dan karena kita betul-betul percaya kepadanya, memang hal itu selalu terjadi. Dan kita tidak akan kecewa kalau kita selalu menyandarkan diri dan bergantung kepada Tuhan. Setelah sharing, dilanjutkan membangun niat dan rencana. Sekarang marilah kita membuat niat dan rencana konkret yang bisa kita lakukan secara pribadi ataupun bersama-sama untuk mengisi masa Advent ini dengan sebaik-baiknya. Misalnya, 1. Mencari waktu untuk menerima sakramen tobat. 2. Lebih rajin mengikuti perayaan Ekaristi. 3. Lebih rajin membaca kitab suci. 4. Mulai mengadakan doa bersama dalam keluarga. Doa umat. Marilah kita menyampaikan doa permohonan kita kepada Allah Bapa kita
yang melalui Yesus telah semakin dekat dengan kita. Semoga gereja Allah senantiasa rendah hati, senantiasa bersukacita dan penuh harapan, sekalipun mengalami banyak hambatan, sehingga terang Kristus semakin bercahaya di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga para pemimpin bangsa kita di tengah berbagai bencana senantiasa mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga orang-orang yang menderita memperoleh harapan yang baru yang memberi mereka kekuatan untuk bertahan dalam hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita semua diterangi oleh cahaya Kristus yang menghalau kegelapan hati kita dan menerbitkan harapan akan masa depan yang baru. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga menghaturkan doa-doa pribadi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, syukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah-Mu, terutama atas pertemuan ini. Engkau adalah Bapa yang setia mendampingi orang yang berada dalam penderitaan dan mendambakan kebebasan. Semoga pertemuan ini sungguh menghidupkan bagi harapan kami akan dunia yang baru, sehingga kami dapat bertahan dalam perjalanan hidup sebagai putra-putrimu dan layak menyambut hari raya kelahiran-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup dari buku Madah Bakti nomor 325. 325. Fajar telah mulai menyingsing, membangunkan pengharapan bagi dunia terasing jauh dari rahmat Tuhan. Bersukalah umat Allah, sambutlah Sang Emmanuel. Malam kelam sudah berlalu, siang terang sudah datang, menuntun jalan hidupku, mengajarkan kasih sayang. Bersukalah umat Allah, sambutlah Sang Emmanuel.